warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala ma ba'da. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyati wa ali baiti at-tayyibin at-tahirin wa ila arwah jami ahlina wa usratina khususan ila ruh almarhum wa ila arwah jami jamaah Masjid Besar Ridwan Sulihim wa Ru'ihim Allah Ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa yuwassi' madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Al-Mukarramun para orang tua hujjajul kiram, hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan melanjutkan pembahasan ataupun kajian surah Al-Baqarah yang insyaallah diawali dari ayat 51. Yaqulu ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Dan ketika kami janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam, menurut Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, Musa itu berasal dari kalimat Ibroniyah ataupun bahasa Ibroniyah yang tergabung dari dua kata. Yang pertama adalah mu yang artinya adalah air. Mu ada hubungannya dengan ma'un. Yang kedua sa. Sa itu menurut Al-Imam Al-Baghawi
berasal dari kalimat syajarah yang artinya pohon. Jadi air pohon. Jadi syajarah diubah sinnya yang titik 3 itu menjadi sin kecil, menjadi Musa. Maka Musa secara harfiah artinya adalah air dan pohon. Mengapa dinamakan dengan Musa? Karena memang ketika Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru dilahirkan, maka pada saat itu ibunya menghanyutkan bayi kecil, yaitu calon seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang dihanyutkan ke sungai Nil. Kemudian Nabi Musa yang diletakkan pada sebuah tabut ataupun peti, maka peti itu berjalan dan bergerak sesuai dengan aliran sungai Nil yang kemudian menghampiri istana Fir'aun, dan di hadapan istana Fir'aun itu langsung terlihat sungai Nil, dan di atas sungai Nil tersebut ada pepohonan yang kemudian peti tersebut tersangkut, yang kemudian diambillah oleh para permaisuri ataupun pelayan-pelayan istri Fir'aun, yaitu Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu anha, yang kemudian diberilah nama dengan Musa. Itulah yang dikatakan Al-Imam Al-Baghawi bahwa Musa artinya adalah air dan pohon. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ketika kami janjikan kepada Nabi Musa 40 itu artinya 40. Arba'un 40, arba'in 40, lailah malam. Mengapa tidak disebut 40 siang atau arba'ina naharan, tapi di sini disebut dengan arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Yang pertama karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam terlebih dahulu, baru Allah ciptakan yang namanya siang hari. Kama qala ta'ala fi kitabih, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar, di dalam surah Yasin. Yang kedua, bahwa az-zulmu aqdamu minad daw, malam dulu baru yang namanya siang, sementara kita menganggapnya siang dulu baru apa? Baru malam. Maka alasan yang paling kuat menurut Al-Imam Al-Baghawi, Allah katakan arba'ina lailah, 40 malam menggunakan lail, karena memang penghitungan waktu, yaitu hari ataupun bulan itu di dalam syariatul Islam yaitu berdasarkan peredaran bulan, bukan berdasarkan peredaran matahari. Karena perhitungan waktu kalau berdasarkan bulan Hijriah itu diawalinya ketika sudah masuk maghrib. Tapi kalau perhitungan tahun Masehi, tahun Masehi itu perhitungannya dari jam 12 malam.
Jadi kalau Kamis malam Jumat, maghrib masuk malam Jumat, itu berarti sudah masuk malam apa? Malam Jumat. Oleh karenanya, berdasarkan hal itulah Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan tentang keindahan surah Al-Baqarah ayat 51. Allah menggunakan wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah, menggunakan kalimat lailah, yaitu 40 malam. Apa rahasia angka 40? Sehingga Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam upaya untuk mendapatkan kitab suci, yaitu kitab Taurat. Yang pertama, angka 40 itu secara jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita yang kemudian dikuatkan dengan ilmu pengetahuan saat sekarang ini, yaitu ilmu psikologi. Tentunya kita merujuknya kepada ilmu jiwa atau ilmu psikologi Islam, bahwa di angka 40 ataupun manusia ketika sudah mencapai usia 40, maka disitulah dikatakan umrun nadji, usia kematangan, usia kemapanan dari segi mental maupun dari segi fisik. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat 40 terkait dengan usia manusia. Ketika sudah usia 40 tahun, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah menegur dirinya agar supaya mempersiapkan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan pertaubatan. Maka ketika ada manusia sudah mencapai usia 40, usia kematangan, dan dia sudah memulai untuk melakukan pertaubatan dirinya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan usia manusia itu ma baina sittin wa sab'in kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi. Usia umatku itu antara 60 dan 70. Maka orang yang sudah memasuki usia 40 dan dia mempersiapkan diri untuk menuju Allah, pada hakikatnya dia sedang membuka jalan-jalan kematian yang indah, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Beruntunglah orang yang sudah memasuki usia 40 sampai dia memasuki usia 50, 60, bahkan sampai 70, kemudian dia meninggal dunia dan dia melakukan pertaubatan, yakinilah orang tersebut min ahlil khair, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meskipun kita dapatkan ada orang yang usianya sampai 50, 60 tapi kagak mau tobat-tobat, masih bader aja. Ada gak yang begitu? Banyak. Tapi kita tidak boleh menghakimi orang, menuduh orang mentang-mentang kita udah tobat dia belum tobat, akhirnya kita menghakimi orang, menyalahkan orang. Kita tidak tahu hidayah dan taufik Allah, rahmat Allah diberikan kepada hambanya. Karena ada orang, dan saya saksikan sendiri, dari usia muda sampai dia tua 70, di usia 70 dia baru memasuki menuju pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia habiskan usianya untuk membersihkan dan merapikan musola tanpa dibayar,
dia menjadi muazzinnya, yang kemudian beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia, dan kita yakini orang tersebut insyaallah min ahlil khair, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah angka 40. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di usia 40 tahun. Jadi Nabi berdakwah diangkat menjadi rasul di usia 40, baru resmi dilantik menjadi seorang rasul. Berarti 40, 50, 60. Usia Nabi 63 tahun. Berarti hanya 23 tahun Nabi berdakwah. Di Mekah 10, di Madinah 13, 23 tahun. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Wafat di usia 63. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini, dan mudah-mudahan keturunan kita mendapatkan hidayatul iman wal Islam. Bahkan pada saat sekarang ini Islam terus berkembang, baik di barat maupun di Eropa. Yaqulu ta'ala fi kitabih idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, bertasbihlah engkau subhanallah, wastaghfir, beristighfar subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, sebagai bentuk pengakuan kepada Allah tentang keagungan dan kebesaran Islam. Dalam waktu 23 tahun Islam sudah menyebar Asia, Afrika, Eropa dan Barat. Bila kita bandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, diberikan usia yang panjang-panjang, tapi hanya sedikit yang beriman kepada Allah dan kepada nabi tersebut, kecuali kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu 40 malam itu bulan apa saja? Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Al-Baghawi, 40 malam itu 30 hari bulan Zulqa'dah ditambah 10 hari bulan Zulhijjah, berarti 30-40. Dan kita tahu bahwasanya bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah adalah minal ashhuril hurum, yaitu bulan-bulan yang dihormati, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Muharram. Dan kita sekarang berada di bulan apa? Rajab. Al-ashhur al-hurum al-mutataliyah, bulan-bulan yang disucikan 3 kali yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, illa Rajab, kecuali bulan Rajab, wa syahrul farad, yaitu bulan yang tersendiri, terpisah dari 3 bulan yang disucikan. Dan Rajab memiliki makna yang apa? Yang agung. Maka terkait dengan bulan Rajab ini adalah bulan pertaubatan. Kama qala Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Isyarat, bahwa bulan Rajab adalah syahrun lizzara'. Bulan Rajab adalah bulan agung sebagai bulan untuk menanam kebajikan-kebajikan. Jadi para ulama dan salafus saleh ketika mereka ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, maka memanfaatkan setiap tahunnya di bulan Rajab. Kenapa di bulan Rajab mereka bersungguh-sungguh
Sehingga para ulama mengatakan syahrul Rajab syahrul qurra, bulan Rajab adalah bulan bagi orang-orang yang meningkatkan kegemarannya membaca kitab suci Al-Qur'an, nanam kebajikan, mempersiapkan diri di bulan Rajab menuju pertaubatan karena ingin menuju puncak bulan, yaitu syahrul Ramadan. Jadi para ulama salafus saleh ketika mereka ingin menghadapi bulan suci Ramadan, mereka sudah siapkan dari bulan apa nih? Dari bulan Rajab. Rajab syahrun lizzara'. Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrun lis-saqi. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk penyiraman kebajikan ditingkatkan dengan memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban kama fa'alan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dan puncaknya adalah Ramadan syahrun lil hasad, yaitu bulan untuk memanen kebajikan. Maka mereka yang sudah memasuki usia 40 tahun, mulailah di bulan Rajab ini kita tingkatkan semangat kita, kegemaran kita untuk menyirami keimanan dan keislaman kita dengan banyak puasa sunnah, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak membaca istighfar, dengan banyak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tentunya kita tidak lepaskan diri kita dari kitab suci Al-Quran sampai nanti masuk bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Makanya orang tua kita dari dulu ngajarin kita, kalau sudah masuk bulan Rajab, berdasarkan hadis Nabi, kita memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan kepada Nabi Musa, yaitu arba'ina lailah, 40 malam, summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian ternyata engkau wahai bangsa Bani Israel bukannya makin benar, malah makin kagak benar. Setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun ditenggelamkan dengan bala tentaranya, kalian diselamatkan bersama Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin bangsa Bani Israel. Karena pada saat itu bangsa Bani Israel belum memiliki kitabun muqaddas ataupun kitab suci yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Taurat itu menunggu waktu sampai 40 hari 40 malam. Kemudian Nabi Musa ketika ingin menaik sebuah bukit yang namanya Bukit Tursina. Kalau orang Indonesia menyebutnya Gunung Sinai. Dan itu gunung tersebut sampai sekarang masih ada di negara Mesir, yaitu Gunung Tursina. 40 hari 40 malam di atas bukit Gunung Tursina tersebut ada sebuah tempat khusus yang diyakini oleh masyarakat Mesir, yaitu tempat beribadahnya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan, yaitu sebuah kitab suci, yaitu kitab Taurat. Dan sampai saat ini dikunjungi oleh orang-orang Israel dan juga orang-orang Muslim. Dan orang-orang Israel menjadikan tempat ini
kadang-kadang menjadi tempat yang kurang layak karena mereka menganggap ini adalah tempat yang suci, tempat yang keramat. Kadang-kadang maaf mereka berhubungan badan di tempat tersebut untuk mendapatkan keberkahan tempat perjanjian Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina tersebut. Dan ketika Nabi Musa bersama bangsa Bani Israel, yaitu bangsa pilihan yang dipilih oleh Nabi Musa sebanyak 70 orang untuk berangkat ke Gunung Tursina, tapi apa ya ternyata yang terjadi di bawah ini? Karena ada sebagian yang kagak ngikut. Kata Allah, summat takhaztumul ijla. Ternyata sebagian bangsa Bani Israel itu yang ada di bawah, yang dititipkan oleh Nabi Musa kepada Nabi siapa? Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun nungguin ini sisanya yang kagak ngikut. Ternyata di situ ada seorang munafik, namanya sama Musa juga. Jadi ada dua Musa, Pak. Yang pertama namanya Musa Kalimullah, Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah, dijuluki dengan Musa Kalimullah. Dan inilah yang Rasul, ada lagi Musa As-Samiri. Nah, Musa As-Samiri ini adalah seorang munafik, pura-pura menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, padahal tujuannya untuk menghancurkan perilaku dan akhlak bangsa Bani Israel yang dititipkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun. Dan apa yang terjadi? Ternyata Musa As-Samiri dia menyaksikan Nabi Musa saat dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan pada saat itu malaikat Jibril menaiki seekor kuda, dan ternyata bekas telapakan kaki kudanya malaikat Jibril ini berwarna hijau. Kata Musa As-Samiri, wah ini sebuah keajaiban. Lalu diambillah segumpal tanah bekas telapak kaki kuda yang ditaiki oleh malaikat Jibril ini, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, disimpan, Pak. Karena ini ajaib ini. Bekas tapakan kaki kudanya malaikat Jibril, tanah yang diinjak oleh kaki kudanya malaikat Jibril itu langsung berwarna hijau, bercahaya. Lalu diambil segam tanah itu, disimpan. Dan pada saat itulah kata Musa As-Samiri, dibantu dengan Nabi Harun, coba kumpulkan seluruh emas-emas perhiasan yang kalian bawa yang dulu dipinjam dari wanita-wanita bangsa Mesir. Jadi ternyata perempuan-perempuan bangsa Bani Israel ini sebelum ada ancaman dari Fir'aun dan bala tentaranya pernah meminjam perhiasan-perhiasan yang begitu banyak yang kemudian dibawa, keluarkan semuanya. Itu adalah harta rampasan, tidak halal bagi kamu, ayo kumpulin semuanya. Kata Nabi Harun, silakan kumpulkan. Dan kemudian Musa As-Samiri memerintahkan mengumpulkan emas perhiasan tersebut, dimasukkan ke dalam sebuah lubang, dicampur dengan tadi segumpal tanah ya, bekas tapak kaki kuda malaikat apa? Jibril, kemudian diolah sedemikian rupa emas perhiasan tersebut, lalu dicetak oleh Musa As-Samiri dalam bentuk seekor sapi. Summat takhaztumul ijla, kemudian kamu menjadikan ijil. Ijil itu apa? Patung anak sapi. Ketika dibentuk dengan perhiasan yang begitu banyak, terbentuklah patung anak sapi.
menurut Al-Imam As-Sadi menjelaskan bahwa sapi yang dicetak, patung sapi yang dicetak dari hasil perhiasan wanita-wanita Fir'aun ini atas permintaan si Musa As-Samiri, menurut Al-Imam As-Sadi setelah jadi itu patung bisa jalan, Pak. Udah bisa jalan dan bersuara. Kok bisa begitu? Itu tadi qabdah turab min farasi Jibril, yaitu segenggam tanah yang diambil oleh siapa? Oleh Musa As-Samiri tadi, dicampur dengan perhiasan tersebut, dicetak sehingga ada keajaiban. Itu patung anak sapi pas udah jadi bisa apa? Bisa jalan dan bisa bersuara. Maka kata Musa As-Samiri, inilah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhan kalian semua. Maka pada saat itulah Nabi Harun alaihissalam tidak mampu untuk melarang Musa As-Samiri yang memerintahkan kepada bangsa Bani Israel ini untuk apa? Untuk tidak melakukan perbuatan syirik ataupun menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perilaku Musa As-Samiri inilah yang membuat murkanya dan marahnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa menegur kepada Nabi Harun, mengapa engkau biarkan mereka menyembah apa? Patung anak sapi. Itulah di dalam surah ayat 50 Al-Baqarah ayat 51 Allah katakan wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, dan kamu ini semuanya suka berbuat zalim. Nah, berkaitan dengan kezaliman ini, bila kita hubungkan dengan bulan-bulan yang disucikan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim di bulan yang disucikan ini, baik di Zulqa'dah, Zulhijjah, termasuk Muharram dan Rajab. Menurut ulama seperti ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, kalau kamu berbuat kemaksiatan di bulan yang disucikan yaitu bulan Rajab misalnya, maka dosamu berlipat ganda. Kalau kamu berbuat kebajikan, maka Allah akan lipat gandakan yang namanya apa? Kebajikan. Nah, secara kebetulan ini bangsa Bani Israel melakukan yang namanya kemaksiatan dan kezaliman. Wa antum zalimun, kamu berbuat zalim sehingga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan apa? Patung anak sapi sebagai apa? Sesembahan mereka. Dan Nabi Musa masih di atas, Pak. Ketika Nabi Musa alaihissalam turun, Allah katakan summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Di ayat 52-nya. Summa afauna, kemudian kami maafkan kesalahan kamu sekalian. Coba itu, Allah maafkan kesalahan bangsa Bani Israel itu. Setelah kamu melakukan yang namanya perbuatan syirik, menyekutukan Allah, summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian benar-benar apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memahami dan mengerti tentang karakter manusia yang selalu berbuat apa? Salah dan dosa.
kullu bani Adam khata'un. Seluruh umat manusia itu selalu berbuat apa? Salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu adalah secara sederhananya at-ta'ah bil jawarih, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita secara keseluruhan, fis sirri wal alaniyah, baik kita lagi sendiri ataupun kita bersama-sama. Baik kita lagi tidak bersama orang lain ataupun kita dalam keadaan sepi. Itulah yang dinamakan asyukru. Maka bersyukur itu pada hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Sebagai bentuk syukur juga kita perlu kiranya menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita buktikan dengan anggota tubuh kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala fahaddits, maka ungkapkanlah. Dengan apa? Dengan perbuatan dan tindakan. Berarti kalau kita sehat, tindakannya untuk berbuat kebajikan. Kalau kita punya fulus, punya uang, berarti kita berinfak. Itulah maksud daripada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya mengatakan wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ketika Nabi Musa sudah menyaksikan dan melihat bangsa Bani Israel ini melakukan perbuatan syirik, yaitu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar supaya mereka melakukan taubat kepada Allah. Dan taubatnya ini sangat berat, Pak. Di sini dikatakan faqtulu anfusakum. Kamu harus membunuh diri kamu. Makanya salah satu khasais atau keistimewaan min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau taubat itu paling gampang. Benar gak? Iya. Niat tidak mengulangi lagi, baca istighfar, selesai. Tapi umatnya Nabi Musa, yaitu bangsa Bani Israel, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, Allah katakan faqtulu anfusakum, maka kamu harus melakukan pertaubatan dengan saling bunuh membunuh. Coba Bapak. Maka pada saat itulah mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana kami bisa saling membunuh, hai Musa? Kalau ini sebagai jalan pertaubatan, kami pasti tidak akan pernah tega membunuh saudara-saudara kami sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan yang namanya awan gelap gulita, dan pada saat itulah mereka tidak bisa melihat, saling melihat antara satu dan yang lainnya. Kemudian mereka saling apa? Membunuh sebagai jalan taubatnya. Dan pada saat itu kata Nabi Musa dan Nabi Harun, ya Allah, kalau semuanya terbunuh, bagaimana sisa-sisa umatku ini? Aku nggak ada umatku lagi. Kata Allah, orang yang melakukan pertobatan dengan faqtulu anfusakum, saling membunuh karena perintah Allah, karena kamu telah berbuat dosa besar,
mereka semuanya yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam surganya Allah, karena mereka sudah bertaubat. Tapi jalan taubatnya umat Nabi Musa ini berat banget, bener gak? Berat, saling membunuh. Adapun umatmu yang masih pada hidup, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim, karena Allah maha menerima taubat atas kesalahan apapun. Taubat Allah diberikan kepada hambanya itu merupakan kesempatan bagi kita semua. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Justru Allah subhanahu wa ta'ala sangat adil. Satu kebajikan dibalas dengan 10, bahkan sampai dilipat gandakan. Satu kesalahan ditulis 1. Bener gak? Wa in taku hasanatu yudha'ifha. Satu kebajikan dilipat gandakan sampai ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat ganda. Satu keburukan dicatat 1. Itu pun kalau sudah diapain? Dilaksanakan. Kalau baru niat nggak dilaksanakan, tidak tercatat dosa. Tapi kalau kebaikan baru pengen belum melaksanain, udah dapat pahala. Itulah keadilan Allah, berbeda dengan kezaliman manusia. Maka zalim yang tertinggi adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat 51 sampai 54 ini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bangsa Bani Israel menjadikan patung sapi sebagai sesembahan mereka, ini adalah gambaran umatnya Nabi Musa yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa di zaman sekarang pun banyak orang yang memberhalakan jabatan, memberhalakan uang, kekayaan, memberhalakan kedudukan, sehingga dengan berbagai macam cara mereka mencari kekayaan dengan melakukan korupsi. Bener gak? Orang mencari kesenangan dengan minum-minuman keras, masuk ke diskotik, diskotiknya kebakaran. Na'udzubillah min zalim, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ya matinya di diskotik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu kan memberikan yang namanya pintu taubat. Yang maling bisa bertaubat, pembunuh bisa bertaubat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan ada orang membunuh sampai 99 orang, nyaris 100 orang, tapi dia bisa masuk surga karena dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada wanita pelacur, dia menyaksikan ada anjing yang kehausan, lalu dia ambil sepatunya untuk dijadikan tempat minum, lalu air tersebut diberikan kepada binatang anjing tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa wanita pelacur tersebut dan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun. Koruptor ditangkap, paling enak, kagak diborgol, bajunya masih pakai baju safari, bener gak? Masih pakai baju jas. Makanya kata orang, mendingan jadi koruptor daripada maling ayam. Apalagi maling motor. Maling ayam, maling motor ketangkap masyarakat, habis gak? Habis, kagak nyisa. Sadisnya masyarakat bukan hanya motornya yang dibakar, tapi juga apa? Orang-orangnya juga dibakar. Tapi koruptor di Indonesia, nah ini sangat senang mereka. Maka negara 62 ini adalah surga bagi para koruptor. Bahkan belum lama kata Bapak Presiden kita,
Kita maafkan para koruptor. Yang penting duitnya diapain? Dikembalikan. Akhirnya berpikirlah para pejabat-pejabat, ya gak? Dewan-dewan, ya kan gitu. Oknum-oknum ini bagaimana kita bisa mengkorupsi sebanyak-banyaknya. Tapi di dalam Islam kalau ada orang bertaubat hasil warna korupsi boleh nyolong. Jangan istighfar doang ente gak mau ngulangi lagi. Tapi duit ente kekepin gak mau dipulangin. Taubat koruptor dia pulangin ke negara. Kita maling barang orang kita pulangin kepada yang punya. Karena di hari kiamat nanti bisa saja kebaikan-kebaikan kita ditukar dari harta-harta yang kita ambil, baik itu tanah sejengkal ataupun harta orang lain, itu menjadi masalah di hari kiamat. Makanya di bulan Rajab ini marilah bersama-sama kita berusaha terus-menerus untuk istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Terus kita istiqomah sampai bulan Sya'ban dan puncaknya nanti di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.